Selamat malam, kami dari kelompok Sate Taichanli yang beranggotakan dengan saya sendiri Teresia, lalu ada Anissa Nurretno, Kezia Julianita, dan Listia Setia Dharma. Malam ini akan mempresentasikan mengenai produk kami yaitu Sate Taichan. Nah, pertama kami akan memulai mengenai latar belakang usaha kami mendirikan Sate Taichan ini dengan nama Sate Taichanli. Nah, pertama-tama menurut kami kuliner Indonesia itu sangatlah beragam. Nah, hampir di setiap pelosok di Indonesia itu mempunyai makanan khasnya masing-masing, seperti nasi gudeg dari Yogyakarta, pempek dari Palembang, lalu ada rendang dari Minang, dan lain-lainnya. Maka dari itu, salah satu kuliner umum yang telah berbaur dengan masyarakat luas, baik di kota-kota kecil maupun di kota-kota besar, itu merupakan sate. Nah, dilihat dari banyaknya peluang bisnis di Indonesia, kami terinspirasi untuk membuka peluang bisnis Sate Taichan, yaitu dengan nama Taichanli. Mengapa Sate Taichan? Karena di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, bisnis sate sudah sangatlah populer dan banyak digemari oleh masyarakat luas. Dan bahkan menurut kami, sate ini itu tidak hanya masyarakat Indonesia yang tahu, tapi hingga ke mancanegara. Baik yang muda maupun yang tua, itu kami melihat pasar bahwa mereka itu sangat menyukai dengan makanan sate ini. Nah, maka dari itu, dengan inovasi produk, kami yakin konsumen akan penasaran dan tertarik untuk mencoba. Nah, kami berharap bahwa adanya bisnis Sate Taichan ini, kami bisa mendapat respon positif dari masyarakat agar bisnis sate ini lebih berkembang luas dan bisa menciptakan bermacam-macam rasa sate. Nah, untuk lebih mengenal lebih dalam mengenai Sate Taichan, apa itu Sate Taichan? Sate Taichan merupakan sate yang berisi daging ayam yang dibakar tanpa dibumbui dengan bumbu kacang. Nah, daging sate Taichan sendiri ini merupakan daging ayam yang berwarna putih, polos, dan hanya dibumbui garam, jeruk nipis, dan sedikit cabai. Nah, disajikannya ini tuh hanya dengan sambal dengan jeruk nipis saja. Nah, visi kami itu menjadi salah satu penjual Sate Taichan yang berkembang di Indonesia. Untuk misi sendiri, kami ingin memberikan pengalaman kuliner baru bagi masyarakat yang menyukai dengan olahan masakan yang bahan bakunya ini terutama adalah daging. Mengutamakan kepuasan pelanggan, mempertahankan kualitas produk dan jasa lebih baik dibandingkan kompetitor, menjalin relasi yang baik kepada pelanggan, lalu melakukan ekspansi pasar secara berkala untuk memperluas penjualan di berbagai daerah di Indonesia. Ada juga melakukan ekspansi dan diferensiasi produk secara berkala, menambah pengalaman dan pengetahuan dalam mewujudkan kegiatan usaha untuk mewujudkan kemampuan dalam berwirausaha, sehingga meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan sikap, perilaku, dan etika dalam kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Nah, dalam misi ini ada tertulis bahwa melakukan ekspansi dan diferensiasi produk secara berkala. Maksud kami adalah agar produk yang kami buat atau produk yang kami sedang kerjakan itu tidak menjadi produk yang hanya monoton dengan rasa seperti itu saja dan tidak mengikuti selera masyarakat yang sedang tren di masanya. Jadi kami ingin melihat tren di pasar seperti apa, selera masyarakat di pasar seperti apa, maka kami akan mencoba untuk menciptakan produk yang sesuai dengan selera masyarakat pada masa itu. Lalu ada strategi pemasaran dengan metode STP, yaitu segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Nah, untuk segmentasi pasarnya tersendiri,
Maksud kami adalah itu merupakan semua kalangan masyarakat pecinta sate, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, untuk targetingnya sendiri ini, kami melakukannya targeting untuk di daerah Tangerang dan sekitarnya. Baik itu merupakan dari pelajar, mahasiswa, maupun karyawan dan maupun orang-orang biasa lainnya. Lalu ada positioning. Nah, positioning ini kami mengedepankan mengenai best price dan good taste. Nah, artinya kami memberikan harga yang terjangkau, tapi tidak dengan kualitas yang buruk, dengan kualitas yang sesuai dengan harga yang kami berikan. Maka dari itu, kami berharap bahwa masyarakat dapat melihat dan ingin mencoba produk yang telah kami buat. Halo semuanya, nama saya Adisa Norutno. Kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai marketing mix. Yang pertama adalah bagian produk dan harga. Produk dari sate Taichan Li antara lain sate Taichan original sambali, original signature sambal dari produk kami dengan patok dengan harga 25.000. Selanjutnya yang sangat kami rekomendasikan yaitu sate Taichan original sambal matah, dipatok dengan harga 25.000. Kemudian produk paket, yang pertama paket A, Indomie goreng Taichan dengan harga 18.000. Kemudian paket B, Indomie goreng Taichan telur, dipatok dengan harga 21.000. Kemudian paket C, Indomie goreng Taichan tahu atau tempe, kita patok dengan harga 19.000. Selanjutnya ada paket D, yaitu nasi ayam crispy tahu atau tempe, kita patok dengan harga 18.000. Selanjutnya ada produk ala carte, yaitu tahu dan tempe crispy yang dipatok dengan harga 10.000. Selanjutnya kita memiliki toko yang berlokasi atau beralamat di Gang Teladan 1 RT 3 RW 4 Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Kemudian kami memiliki metode promosi menggunakan website beralamat taichanli.com. Kemudian ada Instagram juga beralamatkan @taichan_li. Kemudian kami memiliki WhatsApp bernomor 0859 3987 6078 dan 0856 9939 524. Selanjutnya kami juga memiliki email yang mana bisa digunakan oleh customer untuk mengirim kritik dan saran mengenai bisnis kami, beralamatkan di taichanli20@gmail.com. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permodalan biaya. Yang pertama ada biaya operasional, yang mana jumlah dari investasi biaya operasional tersebut selama 1 bulan adalah 1.880.000 dengan penyusutan per bulan adalah 61.318. Yang kedua ada biaya variabel, yang mana jumlah harga per PO-nya adalah Rp556.500 dengan estimasi per 8 kali PO yang kita lakukan per bulan yaitu Rp4.452.000. Selanjutnya ada total biaya operasional, yang mana formulanya biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu berjumlah Rp617.818. Kemudian ada total estimasi per PO per 8 kali PO selama 1 bulan yang telah kita lakukan berjumlah Rp4.513.318. Selanjutnya ada modal yang akan dibagi rata untuk tiap pemodal atau tiap anggota kelompok bisnis kami yang terdiri dari 4 orang, yang mana formulanya adalah modal sama dengan investasi awal ditambah modal per PO dibagi 4 orang dengan total Rp409.125
per orang. Per orangnya akan mengeluarkan modal sebesar Rp409.125. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang target profit. Target profit dari Sate Taichanli itu berisikan tentang pendapatan dan labanya. Jadi pendapatan itu kita estimasi setiap bulan ada 8 PO dan satu PO-nya itu minimal ada 10 porsi yang terjual. Sehingga kita bisa mendapatkan 9.680.000. Labanya sendiri itu dimana total pendapatannya sudah kita kurangi dengan operasional, sehingga kita bisa dapatkan laba sebesar 5.166.000. Lalu berikutnya ada realisasi dari usaha kami. Nah, realisasinya ini kita sudah melakukan ada pengeluaran biaya tetap sebesar 50.000 per bulan. Nah, ini dengan catatan tuh jadi peralatan dalam kegiatan produksi itu menggunakan barang-barang yang memang tersedia di dapur masing-masing. Lalu biaya variabel atau operasionalnya sendiri, pembelian bahan-bahan itu kita mengeluarkan sebesar 376.000. Realisasi dari penjualan kami, kita mendapatkan total penjualan sebesar 613.000 dan keuntungan sebesar 187.000, di mana memang total penjualan sudah kami kurangkan dengan fixed cost dan variable cost-nya. Berikutnya adalah website. Membicarakan tentang website. Website ini adalah sarana utama kami dalam melakukan kegiatan penjualan. Berikut adalah tampilan menu. Nah, menu ini memang kita desain semenarik mungkin sehingga pelanggan pun tertarik untuk mengorder ataupun melihat dan berkunjung ke website kami. Tampilan menu sendiri berisikan produk-produk yang kami jual. Di sini selain nama-namanya juga terdapat gambar dan spesifikasi. Jadi kita menggunakan dua ini tuh untuk membangun kepercayaan kepada customer. Jadi customer pun percaya, ketika dia baca ada 10 tusuk, berarti nanti yang akan dia terima berarti 10 tusuk sate taichan. Lalu ada di bawah spesifikasi keterangannya itu ada harga. Nah, di situ adalah harga yang kami jual kepada pelanggan untuk per porsinya. Untuk mengorder pun kalian bisa mengklik di bagian bawah harga itu ada order by WhatsApp. Lalu, ini adalah bagian dari home. Ketika kalian scroll ke bawah itu akan menemukan bagaimana cara kalian mengordernya. Jadi, dengan mengklik menu, lalu klik menu yang kalian mau dan klik order by WhatsApp, dan kalian akan langsung diarahkan kepada dua admin yang memang menangani tentang kegiatan penjualannya. Saya Kesha Julianita akan melanjutkan presentasi dan saya akan membahas mengenai data hasil jangkauan berapa banyak orang-orang yang tertarik untuk mengunjungi website kami dan juga Instagram kami. Yang pertama yaitu adalah menggunakan media website. Pada media website ini ada sebanyak 198 orang mengunjungi website kami pada alamat website taichanli.com. Ini merupakan data yang kita dapatkan pada tanggal 2 April sampai dengan 1 Mei 2020. Kemudian, pada media Instagram yang kami dapatkan yaitu pada tanggal 14 April sampai dengan 21 April 2020, ada sebanyak 162 tindakan yang diambil dari Instagram taichanli.com. Yang pertama yaitu adalah sebanyak 150 orang mengunjungi profil Instagram taichanli.com dan sebanyak 12 orang mengunjungi website menggunakan Instagram dari taichanli.com. Lalu kami lampirkan juga bukti-bukti pemesanan yang dilakukan oleh para customer kami dan juga bukti-bukti pembayaran yang sudah dilakukan oleh customer kami. Dan juga kami lampirkan beberapa testimonial yang diberikan oleh para customer kami. Dan kami menyimpulkan setelah menjalankan bisnis yang sudah kami lakukan pada bisnis sate taichan ini, ada beberapa kesimpulan yang sudah kita dapatkan. Yaitu kesimpulannya adalah pemasaran yang kami lakukan sudah dapat menarik pelanggan secara perlahan. Penjualan yang sudah kita lakukan juga sudah dapat terrealisasi, namun kami sadari masih jauh dari profit target yang diharapkan oleh kelompok kami. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang ada yang mempengaruhi adanya kekurangan penjualan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pandemi COVID-19 menyebabkan kami belum bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada para customer kami, terutama dalam hal pengantaran makanan.
sehingga alternatif yang kami pilih hanyalah pengantaran makanan menggunakan ojek online. Hal ini justru memberatkan para customer kami yang harus membayar extra cost atau biaya yang lebih untuk biaya pengiriman, sehingga banyak customer kami tidak mau membeli dikarenakan ongkos kirim yang mahal. Yang kedua yaitu kesulitan ekonomi akibat pengaruh COVID-19 mengurangi tingkat konsumsi para customer atau konsumen. Dan yang ketiga yaitu kurangnya fokus kami dan belum maksimalnya promosi yang kami lakukan dikarenakan kesibukan kami sebagai karyawan dan juga sebagai mahasiswa. Demikian hal ini kami sampaikan mengenai realisasi dari bisnis sate Taichan Li. Biarlah bisnis ini boleh bermanfaat dan berguna bagi kami sebagai kelompok yang sudah menjalankan untuk belajar mengenai bagaimana cara membuka bisnis dan bagaimana merealisasikannya, dan juga berguna bagi para pendengar. Terima kasih.